Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan staf bendahara keuangan dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini saya akan membahas dan mereview sebuah aplikasi laporan arus kas atau sistem kontrol keuangan yang dapat digunakan oleh bendahara untuk kebutuhan monitoring, evaluasi, dan audit keuangan. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai dari cara membukanya. Untuk aplikasinya sendiri, di sini saya beri nama Arkas atau singkatan dari arus kas. Teman-teman bisa klik 2 kali di filenya ini. Kemudian nanti dia akan tampil user form untuk login ya. Teman-teman ketikkan saja di sini admin username-nya, kemudian passwordnya 123. Atau jika teman-teman akan menambah username baru, bisa klik tombol sign up yang ada di sini. Kemudian masukkan password admin ya. Password adminnya nanti akan saya kirim ya. Kemudian klik OK di sini. Nanti akan tampil ya di sini untuk tambah user baru. Nah, ini di bawahnya ini ada list ya, list untuk daftar username, karena yang bisa melihat ini hanya admin karena tadi kita masukkan password admin di sini ya. Nah, misal username-nya akan saya tambah nama baru, passwordnya ini, kemudian konfirmasi ini. Setelah terisi semua, teman-teman klik tombol add di sini ya. Kemudian username berhasil ditambah, klik OK. Di sini sudah nambah username baru ya. Kemudian pilih tombol close di sini ya. Jika teman-teman akan menghapus, pilih kini klik 2 kali di list box ini, kemudian delete ya. Pilih tombol delete. Kemudian data berhasil dihapus, maka akan hilang kembali dari list boxnya gitu ya. Jika akan saya tambahkan dengan nama yang lain, misalnya passwordnya, kemudian konfirmasi, kemudian pilih lagi tombol add, dia akan menambah di sini ya. Jika sudah menambah, teman-teman boleh nambah berapapun di sini ya. Kemudian pilih close. Kita akan mulai masuk kembali di sini. Hanya saja saya akan mengganti username-nya tadi yang sudah terdaftar, misalnya ini. Kemudian pilih login ya. Oke. Maka kita akan diarahkan ke dashboard untuk pertama kali di sini ya. Di dashboard sini akan saya perkenalkan satu-satu ya. Untuk di paling atas ini, ya ini ada nama ya, bahwa kita login sebagai Elan di sini ya. Kemudian di sini ada tulisan anggaran tahun berapa di sini ya, teman-teman. Kemudian di sampingnya sini ada date picker ya. Date picker ini teman-teman bisa pilih, misalnya anggarannya akan dimulai pada bulan apa ya. Ini 2020 ya. 2020. Coba saya mau pilih yang tahun 2021 ya, seharusnya Januari. Nah, sini tanggal 1, maka dia akan menampilkan di sini anggaran dari mulai Januari tanggal 2021 ya. Kemudian di bawahnya di sini ada daftar atau keterangan tentang dana masuk dan keluar ya, setiap bulannya dari Januari, Februari sampai terakhir di sini Desember. Adapun yang masih kosong ini berarti ini belum ada pemasukan di bulan-bulan ini ya, juga belum ada pengeluaran ya. Ini nanti akan otomatis terisi jika nanti datanya kita input ya. Kemudian di bawah sini ada grafik anggaran pengeluaran ya, ini staf TNI, kebetulan saya buatkan untuk staf TNI. Kemudian di bawahnya sini ada kontrol data pivot table yang dibuat menggunakan pivot table, yang jika saya pilih salah satunya, maka di grafiknya ini hanya akan menampilkan pilihan itu. Misalnya saya pilih TUTMI, dia hanya akan menampilkan anggaran pengeluaran TUTMI ya. Kemudian di pojok sini ada filternya. Jika filternya teman-teman klik lagi, maka dia akan kembali seperti semula ya. Kemudian di bagian sininya, di sini ada arus transaksi ya, untuk pengeluaran, transaksi dan peruntukan untuk apa saja di sini ya grafiknya. Di bawahnya kembali saya buatkan pivot table-nya untuk memilih
ya untuk memfilter bulan apa saja yang akan teman-teman lihat. Di sini karena hanya ada 3 ya, karena mungkin baru diinput 3 sebagai contoh, baru 3 bulan. Jika sudah diinput semua nanti akan muncul semua di sini daftar bulannya ya. Setiap kali teman-teman mengupdate laporan, teman-teman bisa merefresh pivot table ini dengan cara klik kanan kemudian pilih refresh ya. Begitu pula dengan yang kontrol perbagian sini ya, kemudian klik refresh ya. Jika ada perubahan data maka dia nanti akan berubah ya. Kemudian yang selanjutnya di samping sini ada grafik ya, grafik lagi tentang pengembalian dana. Jika ada dana yang dikembalikan kepada pemiliknya atau sumber ya, maka nanti grafiknya di sini akan muncul dari bulan Januari yang paling bawah sini sampai Desember ya. Di bagian kiri sini ada tombol-tombol untuk pindah ke halaman-halaman yang kita perlukan ya. Yang pertama yang paling atas di sini ada dashboard. Dashboard itu adalah ya tampilan ini ya, ini dashboard. Kemudian yang kedua ada peruntukan, laporan transaksi, sini laporan bulanannya, kemudian di sini laporan per item, yang terakhir laporan aliran kas ya. Teman-teman di sini tenang saja, tidak rumit ya, ini saya buat sederhana. Yang mungkin banyak akan dikerjakan oleh bendahara itu di bagian sini yang kedua ya, dan yang ketiga untuk laporan transaksi. Sisanya yang bulanan, laporan per item, dan laporan aliran kas ini untuk tampilan printout saja ya, artinya tidak banyak mengerjakan halaman ini ya. Kita langsung buka saja ke halaman yang ini ya, yang paling pertama untuk digarap ya. Teman-teman klik saja di peruntukan ya. Nanti kita akan diarahkan ke halaman kategori dan peruntukan. Pertama-tama yang perlu diisi adalah penuntukan. Ini saja sebetulnya ya. Untuk yang sisanya ini hanya data saja, database untuk memunculkan tampilan-tampilan di halaman berikutnya. Jadi di sini teman-teman ya, ada daftar peruntukan. Di sini misalnya teman-teman mau belanja apa ya, ini ditulis saja di barisan sini di kolom ketiga ya, kolom keempat sebetulnya ya, di D sini ya. Kemudian di sini yang berwarna biru ini wajib diisi, cuman saya buat otomatis, artinya teman-teman tidak perlu mengisi jika lupa. Misal contoh saya tambahkan di sini ada lemari besi, kemudian di sini misalkan saya tambah yang belum ada, misalnya rak sepatu ya. Kemudian klik enter ya. Enter, maka di kolom yang biru ini akan langsung terisi TMI ya. Karena ini saya buatkan untuk TMI ya, itu sekedar contoh saja. Kemudian ya jika ingin ditambah nanti silahkan ditambah. Itu saja. Untuk di halaman sini teman-teman hanya mengisi kolom peruntukan ya, sisanya yang sini ya. Nah ini untuk yang jenis satuan jika akan ditambah, misalnya ini ada orang, buah, pieces, pack ya, lusin, rim, liter, kilogram, lembar ya, bisa ditambah di sini ya. Jika ada lagi satuan hitungnya ya, misalnya yang belum ada. Setelah semuanya sudah selesai di halaman sini, teman-teman klik saja home untuk kembali ke dashboard ya. Yang selanjutnya di sini ada laporan transaksi ya, yang paling urgent, yang paling penting harus digarap oleh bendahara ya. Teman-teman klik saja di sini tombolnya, maka akan diarahkan ke halaman laporan transaksi ya. Di sini ada beberapa kolom ya, yang perlu diisi: tanggal, bulan, tahun, transaksi ya, jenis transaksinya apa, kemudian kategori, peruntukan, banyaknya barang, jenis satuannya apa, kemudian harga satuan dan jumlah. Teman-teman tidak perlu bingung dalam pengisiannya karena di sini saya sediakan user form untuk transaksinya. Dia akan otomatis mengisi dari data yang paling bawah. Jadi tidak perlu teman-teman scroll ke bawah ini. Kalau teman-teman ingin melihatnya secara detail mungkin atau per bagian-bagian, teman-teman cukup memfilternya saja dari sini ya. Seperti itu ya. Untuk cara pengisiannya, yang pertama di sini ada user form yang saya sediakan, tombol user formnya. Teman-teman klik saja transaksi di sini. Kemudian yang pertama di sini teman-teman pilih tanggal ya, tanggal. Setelah tanggalnya nanti teman-teman pilih diisi, maka untuk bulan dan tahun ini akan otomatis terisi ya. Misal saya akan tambahkan di bulan Maret, misalnya Maret, sekarang Maret tanggal 8 ya.
Maret tanggal 8 ya, di sini dia otomatis terisi. Nama transaksinya apa? Yang pertama kali mungkin penerimaan dulu ya. Di sini ada penerimaan, pengeluaran, dan price ya. Untuk penerimaan berarti dana yang diterima ya, dana yang diterima ya, kita pilih yang terima dulu. Kemudian kategorinya, dana diterima dari mana? Dari TU Keuangan Pondok misalnya dipilih. Kemudian untuk apa? Untuk apanya di sini misalnya saya pilih untuk keperluan perpustakaan ya. Perpustakaan, teman-teman boleh tambah di sini strip untuk keterangan saja ya, perpustakaan untuk beli apa ya, misalnya sapu lah gitu ya misalnya. Kemudian berapa sapunya, banyaknya berapa? Misal perpustakaan perlu 5 sapu ya. Kemudian jenis satuannya apa? Kalau sapu itu mungkin saya bisa pilih buah atau pieces di sini ya. Pieces saja lah ya. Buah dah ya. Jadi 5 buah sapu. Nah, untuk nominal di sini harga satuannya berapa? Ya, misal saya tulis harga satu buah sapu itu 10.000, dah ada yang 10.000 ya. 10.000 ini 100.000 ya. Nah, di sampingnya sini ini akan otomatis terisi 10.000 kali 5 maka 50.000 ya. Setelah itu teman-teman klik save saja. Oke, transaksi berhasil disimpan untuk penerimaan sini ya. Klik OK. Selanjutnya saya akan pilih pengeluarannya. Tadi di tanggal 8 penerimaan ya, tanggal 9 misalnya mau belanjanya. Nama transaksinya apa? Kalau tadi penerimaan, sekarang pengeluaran misalnya ya. Pilih pengeluaran. Untuk kategori apa? Pengeluaran tadi untuk perpustakaan ya. Ya, perpustakaan untuk beli apa tadi? Di sini klik saja sapu ya. Klik saja sapu untuk tidak perlu teman-teman klik drop down-nya ini ya, kemudian mencari sapu gitu ya. Ya. Artinya ini yang sudah tadi peruntukan yang diisi di halaman sebelumnya ya. Peruntukannya ini akan tampil semua di sini. Ya, karena sudah ditulis sapu di halaman sebelumnya, jadi teman-teman cukup klik S saja. Misalnya ini saya hapus dulu, S saja ya, akan langsung tampil sapu ya untuk daftar pertama dari huruf yang diawali S gitu. Kemudian di bawahnya banyaknya tadi berapa? Misalnya 5 ya, tadi ya 5. Kemudian jenis satuannya tadi buah ya. Nah, buah. Kemudian nominalnya di sini harga satuannya 10.000 ya. Di sini jumlahnya 5.000, kemudian klik save ya. Transaksi berhasil disimpan. Oke. Kemudian ini kita close ya. Kalau teman-teman ingin melihat di sini bulannya saya filter ya. Tadi kan kita bulan Maret ya. Semuanya saya centangnya dihapus dulu, pilih yang bulan Maret saja. Oke. Nah, dia akan tampil di sini yang bulan Maret. Penerimaan dari TU Keuangan ya, untuk perpustakaan beli sapu banyaknya 5 buah 10.000 50.000. Di bawahnya pengeluarannya, pengeluaran bagian perpustakaan untuk beli sapu. Kalau di atas penerimaan dari TU Keuangan untuk perpustakaan gitu ya kategorinya. Jika penerimaan yang tampil kategori tadi TU Keuangan ya sebagai sumber dananya. Jika memilih transaksi pengeluaran, maka yang tampil nanti kategori-kategori yang ada di halaman sebelumnya tadi ya, yang kategori kita isikan. Ada TUTMI, ada perpustakaan, ada kurikulum ya, BPS, PBS ya, dan pengawas madrasah ya. Oke, setelah selesai ini filternya akan saya kembalikan seperti semula lagi. Oke, begitu saja mengisinya ya, cukup mudah. Kemudian ini tombol home untuk kembali ke dashboard, dan ini untuk menu cetak. Jika teman-teman akan mencetaknya khusus bulan Januari saja, difilter saja di sini untuk bulan Januari ya. Gitu ya. Kemudian pilih oke gitu misalnya. Kemudian akan mencetak ya, klik saja cetak di sini ya, maka dia akan tampil laporan transaksi ya secara keseluruhan ya. Teman-teman klik close lagi ya. Seperti itu ya. Kemudian kita kembali ke home ya. Apalagi ya, di bawahnya sini ada bulanan ya. Saat tadi laporan transaksi, di sini ada bulanan, laporan bulanan untuk melihat setiap bulannya ya. Coba kita klik ya, dalamnya seperti ini isinya. Nah, di sini ada tulisan di atas judulnya laporan transaksi bulanan. Transaksi untuk bulan apa? Kalau teman-teman di sini saya sediakan drop down di sini ya, untuk bulan apa? Misal tadi mau pilih yang tadi kita baru input bulan Maret ya, saya pilih Maret di sini, Maret ya artinya. Maka yang hanya tampil akan bulan Maret saja. Di sini bendaharanya
atas nama Ustazah Fadia misalnya ya. Penerimaan ini ya jika nanti ada banyak maka di sini khusus bulan Maret akan muncul di sini ya. Ini untuk tanggal-tanggalnya, transaksi, kemudian kategorinya, peruntukannya ya banyaknya sampai jumlah terakhir di sini ya. Jika teman-teman akan memfilter lagi misalnya mau pengeluarannya saja ya, di filter ya pilih pengeluarannya saja, oke. Ya maka ini pengeluarannya khusus bulan Maret 50.000 gitu ya. Oke, kemudian misal mau di print tinggal pilih cetak saja ya, cetak atau Ctrl P, maka di sini yang akan tampil seperti ini, laporan transaksi bulanan ya, baru 1 untuk bulan Maret. Oke, kemudian ini saya kembalikan seperti semula filternya ya, bulan Maret saya pindahkan ke Januari lagi. Januari paling banyak di sini ya karena sudah mulai diinput oleh bendahara. Oke, kita kembali ke dashboard lagi dengan mengklik di sini ya, tombol home ya. Oke, selanjutnya di sini ada laporan per item ya. Laporan per item juga sama, tidak perlu digarap. Jadi teman-teman nanti teman-teman bendahara cukup menggarap yang diperuntukkan dan laporan transaksi saja ya. Bulanan tadi hanya dilihat, kemudian laporan per item juga kita pilih, kita nanti diarahkan ke halaman ini ya. Ini juga sama, hanya untuk print out dan untuk dilihat, artinya tidak perlu di edit ya, karena di sini semuanya sudah otomatis ya, sudah terdapat rumusnya setiap kolomnya di sini ya. Dari mulai pemasukannya sampai pengeluarannya sini, serta di ujungnya sudah saya sediakan juga line kolom sini ya, untuk melihat grafik ya, grafik secara keseluruhan untuk apa ini ya, Aquadus misalnya ya. Ini selama 1 tahun ya. Di atas sini ada bulan-bulannya. Jadi kita akan melihat nanti berapa kali beli alat pel ya, dari bulan Januari sampai Februari sampai Desember ya sini. Di sini pengeluaran TMI alat pel ya. Ya, atau yang paling urgent misalnya yang setiap bulan ada itu apa ya, ini konsumsi harian misalnya, ini di bulan Januari, ini bulan Februari, ini bulan Juninya ya gitu. Nanti akan tertotalkan semuanya di sini ya. Ada 19 juta ya. Untuk per tahunnya nanti bisa kita lihat ya. Oke. Di bawahnya ini sini sudah total semua ya, tinggal jumlah-jumlahnya saja. Jika akan di print halaman ini, teman-teman cukup klik tombol saja, tombol cetak laporan di sini ya, di atas. Kemudian nanti dia akan tampil ini halaman ini ya. 3 halaman ya, ada 3 halaman untuk rincian anggaran. Judulnya rincian anggaran ya. Oke. Kita kembali ke dashboard lagi dengan mengklik home. Yang terakhir di sini ada laporan aliran kas ya. Bedanya apa yang atas dengan yang bawah? Kita lihat ya. Kalau yang tadi sebelumnya itu pengeluarannya untuk barang-barangnya ya. Kalau di halaman sini ini kita lihat ya, pengeluaran yang terlihat hanya bagian-bagiannya di sini, TUTMI, kemudian Sarpras, karir guru, pengawas madrasah, PBS sampai perpustakaan ya. Tadi perpustakaan saya coba input 50.000 ya, maka di sini langsung tertera 50.000 nih di bulan Maret nih ya. Bulan Maret 50.000 pengeluaran. Pemasukannya dari TU Keuangan di tanggal yang sama ya, tanggal sebelumnya ya. Di sini ada 50.000. Di bulan Maret pemasukan 50.000. Ini ditambah di paling atas sini, ini adalah sel ya, atau baris untuk saldo kas di sini ya. Saldo kas bulan Januari tidak ada, Februari ini ada 3.300.000. Dari mana saldonya? Ya kalau kita lihat di halaman di baris paling bawah di sini, di bulan Januari ini ada 3.300.000 ya saldo kas bulan Januari, maka akan otomatis masuk ke baris saldo yang ada di bulan Februari. Begitu seterusnya ya, jika diaktifkan ya. Yang April ini kenapa tidak muncul? Karena di atas ini ada bulan aktif ya. Kalau saya pilih aktif Aprilnya ya, maka saldo di sini ya, di baris saldo akan muncul di bulan April ini 9.600.000. Dari mana? Dari saldo terakhir bulan Maret ya. Bulan Maret kalau saya scroll ke bawah ini bulan Maret 9.600.000, maka akan otomatis masuk ke bulan April di sini ya. Saldo bulan April 9.600.000. Begitu juga bulan-bulan sebelumnya. Kenapa ini belum ada? Karena ini dinonaktifkan ya. Jika saya aktifkan, aktif, maka dia akan muncul saldonya. Dan saldo-saldo ini, keterangan-keterangan masuk, dana masuk ini ya, yang ada di sini, ini akan
transfer datanya ke dashboard ya. Sini dashboard. Kalau saya tadi klik home lagi, di sini dashboard tampilan bulan Maret, April. Nah, di sini ada dana masuk ya. Ini dari mana dana masuknya? Ini saldo. Saldo yang belum dibelanjakan di bulan Maret ada 9.650. Setelah dibelanjakan mungkin nanti habis di April, Mei dan seterusnya mungkin tidak ada gitu ya, tidak ada saldo. Kecuali nanti ada dana yang masuk lagi. Ini saya kembali ke laporan aliran kas lagi. Nah, itu ya. Yang bulan Mei tadi saya nonaktifkan dulu, dia akan tidak tampil di sini, akan hilang. Yang April juga sama ya. Tadi saya baru sampai Maret kita ya. Seperti itu saja ya, sangat mudah sepertinya pengisiannya. Jika ada yang perlu ditanyakan atau kesulitan dalam pengisiannya, teman-teman bisa ya japri ya. Kemudian klik home di sini. Kita kembali ke dashboard. Apalagi ya mungkin itu saja teman-teman ya. Untuk keluarnya ya tinggal klik close saja, kemudian pilih save. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.